Halo, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Ayo anak-anak, kita belajar matematika yuk. Selamat pagi anak-anak. Pelajaran matematika untuk tanggal 16 November adalah mencatat ini semua ke buku catatan kalian. Nah, untuk yang ini belum ibu buat, sekarang ibu mau menerangkan sambil kamu buat. Anak-anak, kamu menggambar jam ini pakai lor penggaris bulat ya. Dan ingat, sejajar untuk angka 12 ini harus sejajar dengan ke bawah angka 6. Ya, sedangkan yang angka 9 sama 3 juga harus sejajar, yaitu di sini 3, di sini 9. Nah, setelah ini kamu tarik garis lurus, kamu baru ditulis di sela-selanya ini angka 1, 2, 3, 4, 5, ya 5, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, nanti di sini menunjukkan 7.30. Berarti anak-anak yang panjang ke angka 6, yang pendek ke angka 7. Itu menunjukkan pukul 7.30. Nah, anak-anak nanti dibuat ya di catatannya. Setelah siap kamu mencatat ini, kamu bisa lanjutkan ke latihan. Tapi sebelumnya anak-anak, sebelum kamu mencatat, ayo perhatikan untuk yang jam analog. Ibu akan mengajarin cara kamu membaca jam. Nah, ini jam yang sudah besar yang sudah ibu gambar. Anak-anak perhatikan, ini ditarik garis lurus ini. Nih ya, ditarik garis lurus ini. Berarti dia harus sama, atas ke bawah tuh sama sejajar, di atas 12, di bawah 6. Begitu juga dengan yang 9 sama 3, harus tarik garis lurus harus sama. Jadi tidak boleh ada yang misalnya kamu gambar jam di sini 12, 1, 2, 3. Tidak sejajar, salah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tidak boleh seperti ini ya. 12 dan 6 itu harus sama. 3 dan 9 harus sama. Jadi seperti ini letaknya. Jadi nanti di sela-selanya ini baru kamu masukkan di sini 1, 2, 3, di sini 4, 5, 6, 7, 8, sini 9, 10, 11. Oke. Nah, setelah selesai gambar jam ini, ibu akan mengajarin kamu cara membaca jam. Misalnya disuruh buat pukul 1:05. Anak-anak, setiap lompatan ini namanya 5 menit. Ya, setiap lompatan ini 5 menit. Oke, anak-anak. Nah, jadi dari angka 12 itu ke 5 ke sini 5 ke angka 2 itu tambah lagi 5 tambah 5 berarti 10 kan. 10 tambah lagi ke angka 3 15 tambah ke 4 ini berarti di jarum panjang jika di angka 4 itu adalah 20 tambah lagi ke 5 25 tambah 5 lagi pas berarti ini 30 tambah 5 lagi ke sini 35 tambah 5 lagi 40 tambah 5 lagi 45 tambah 5 lagi 50 tambah 5 lagi 55 tambah 5 lagi 60. Makanya 1 jam itu 60 menit. Nah, jadi ini setiap berpindah satu angka dari mulai 12 ke 1 itu 5 menit. Jadi misalnya kalau dibilang pukul 1:05, yang depan ini menunjukkan jam, yang belakang menunjukkan menit. Berarti ini 1 berarti panjangnya ini pendek ya. Jarum yang pertama ini menunjukkan jarum jam, ini pendek. Berarti ini dari sini tengah, kita tarik garis ke tempat 1 ya. Sedangkan 5 menit ke angka 1 juga panjang. Ini 5 menit. Tapi kalau dibilang 10 menit, berarti panjang ini ke angka 2. Kalau dibilang 50 menit ke berapa? Berarti nih 50 menit ke angka 10, berarti panjangnya ke angka 10. Misalnya ada jarum yang menunjukkan katanya jamnya 6:20. Nah, kita buat di sini 12, ingat paling bawah nih 6, di sini 3, di sini 9. Setelah kamu meletakkan itu baru tinggal kamu tulis ini angka-angka sampingnya ya. Dan setelah selesai ini, nah 6:20 berarti pendek ke 6. 20 kita hitung, 12 ke 1 5. 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15, 15 tambah 5 20. Berarti panjang dia ke angka
4. Itu menunjukkan pukul 6 lewat 20. Nah, bagaimana dengan pukul 3.45? Ayo kita tentukan lagi. Di sini 12, ya, di sini 3, di sini 6, di sini 9. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pendek di angka 3, 4, 5. Kita hitung dari angka 12. 12 ke 1, 5. 5 tambah 5, 10. 10 tambah 3, 15. 15 tambah 5, 20. 25, 30, 35, 40, 45. Berarti panjangnya ke angka 9. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, bagaimanakah dengan untuk jarum yang menunjukkan misalnya 05, 35 misalnya. Nanti kita buat lagi, ini 12, sini 3, sini 6 ya, sini 9. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, pukul 5 pendek di tempat 5 ya. Nah, ini harus pas 5 ya. Oke. Nah, 35 berarti kita hitung dari 12. 5 tambah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Berarti dia di angka 7. Oke. Jarum ini harus di antara 5 ke 6 karena dia sudah melewati angka 30. Kalau tadi belum melewati berarti dia masih tetap di angka 5. Jadi dia sudah mendekati ke angka 7. Berarti 25 menit lagi sudah pukul 6. Nah, coba kamu lihat di latihanmu ya. Ini ada latihan ya. Nah, ini kita lihat, ini pukul berapa ini? Pendek di 11, panjang di 12. Berarti ini pukul 11, berarti kamu tulis 11:00. Kalau di 12 itu belakangnya berarti 00 ya. Nah, ini pukul pendeknya di 1, panjang di 12, berarti ini juga pukul 01.00. Nah, misalnya ini, nah ini pendek di 1 berarti 01. 01 titik. Di 3 kita hitung dari 12 ke 1, 5. 5 ke 2, 10. 10 tambah lagi ke 3, 15. Berarti pukul 1 lewat 5 menit. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian ini untuk membaca jam. Bagaimana dengan cara, nih selanjutnya kan tadi di catatan kalian ada untuk mengukur panjang benda. Lihat, mengukur panjang benda, kita ukurnya itu dari 0. Hitung sampai ke ujung. Ujungnya 5, berarti pukul 5. Seperti itu. Letakkan bendanya itu dama penggaris dari mulai 0. 0 diukur sampai ujung benda tersebut berapa. Misalnya setip, ujungnya adalah 5. Berarti adalah 5 cm. Nah, dengan mengukur berat benda ini kalau ditaruh di tempat timbangan digital, dia sudah langsung bisa dibaca angka berapa yang keluar, berarti itulah jumlah beratnya. Ya, ini seperti ini. Nah, ini timbangan digital. Begitu ditaruh, dia ditulis, langsung dia keluar. Keluar angka 14 ya. Karena ini yang timbangan digital gampang untuk dibaca. Oke, anak ibu, untuk hari ini kalian sudah siap mencatat IPA-nya, maaf ya. Sudah siap mencatat matematika punya catatan. Nah, lihat ini mengukur panjang benda bagian 2. Contoh ini mengukur panjang benda sama dengan satuan. Jadi kita buat di sini. Ini penggaris ya. Nah, kita buat di sini ini 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah panjang papan katanya. Berarti kita buat papan juga mulai dari 0, kita pakai penggaris, tarik. Nah, misalnya ibu buat papannya sampai 6. Nah, panjang papan. Berarti berapakah panjang papan tersebut? Dia berhentinya dari 0 sampai terakhir ujungnya adalah 6. Berarti panjang papan tersebut adalah 6 cm.
Maafkan ibu ya, karena satu tangan memegang HP, satu tangan menerangkan, jadi tidak bisa memakai penggaris. Tapi anak-anak nanti di rumah pakai penggaris ya, biar rapi. Nah, itu untuk contoh mengukur panjang benda. Mengukur berat benda, contoh berat apel 12 kg. Nah, misalnya ini tadi sudah ibu terangkan, kita letakkan apa di timbangan. Jika keluar jumlah angkanya berapa, itu sudah menunjukkan kalau mengukur dengan timbangan yang digital. Kalau mengukur timbangannya pakai kilogram ounce, itu yang pakai batu yang seperti ini. Anak-anak perhatikan, nah ini harus memakai batu ya. Batunya itu maksudnya dia ada batu yang menunjukkan jumlahnya, misalnya yang seperti ini 1 kilo, nanti 1 on yang kecil, paling kecil setengah kilo. Oke, kalau yang seperti ini juga gampang, tinggal kita lihat jarumnya menuju kemana. Nah, anak-anak kalau sudah siap mencatat catatan, kita lanjut latihan matematikanya ya. Latihan matematikanya itu di halaman 77, latihan 2 nomor 1. Coba dikerjakan. Oke. G, udah 2 soal ya anak-anak. Kemudian bagian 2 ini A, sudah A ya. A berarti sudah 3 soal ya. Dan kemudian yang nomor 3 ini B, dah 1 soal, udah 4 soal. Kemudian yang ini nomor 4 B, 1 soal. Jadi semua 5 soal. Oke, ibu ulangi. Setelah selesai membuat latihan matematika, setelah selesai membuat catatan matematika, kerjakan di latihanmu halaman 77. Ingat, gambarnya pakai lor bulat ataupun pakai uang logam. Latihan 1, latihan 2 nomor 1 G, ada 2 soal. Sudah. Kemudian nomor 2 A, sudah 3 soal. Kemudian nomor 3 B, 4 soal. Bagian 4 B, 5 soal ya. Yang ini tidak usah digambar, cukup kamu tulis ini. Tuliskan berat benda sesuai gambar berikut. B 4 ya, udah nomor 4 tuliskan ini kalimatnya sama bagian B, baru ini langsung tulis saja jumlah kilogramnya, tidak usah digambar. Yang 3 ini bisa digambar, gampang ini ya, ini gambar ya. Oke, nah sekarang kamu kerjakan dengan teliti dan rapi. Setelah siap, kirim ke ibu. Terima kasih.